Pada suatu hari yang tenang, terdapat sebuah anak yang sedang stres. Mari kita lihat anak itu stres kenapa. Fisika susah banget malah besok ulangannya. Aku nggak sanggup lagi belajar. Aku tidur dulu Loh, ini di mana? Halo, kamu tadi kesusahan ya belajar fisika? Kamu siapa? Aku si Peri Mimi, malaikat pembantu yang bakal ngajarin kamu fisika, khususnya percepatan dan kecepatan. Sini aku lihat soalmu dulu. Kamu tahu pelajaran fisika? Iya, aku pintar loh. Kita langsung aja ya masuk ke soal tadi yang kamu gak bisa selesaiin. Nah, ini soal pertama, tentang percepatan di sumbu Y. Sumbu Y itu apa, Mi? Sumbu Y itu kalau berbicara tentang tinggi. Nah, tinggi itu dihitung berdasarkan sumbu Y. Lalu kalau lebar itu berdasarkan sumbu X. Nah, sekarang kita akan menghitung soal apel jatuh. Kok soalnya hitung-hitung ginian sih? Kayak nggak berguna banget. Loh, jangan ngeluh. Ini kelihatan tidak berguna karena masih dasar. Nanti baru berguna saat menghitung hal-hal kompleks seperti kecepatan mobil dari mesinnya dan lain-lain. Mari kita langsung ke soal. Nah, soal pertama ini kita akan menghitung apel yang jatuh dari jarak 5 meter di atas permukaan tanah. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk apelnya sampai ke tanah? Ini kamu tahu gak penyelesaiannya, Budi? Pakai stopwatch, Mi. Boleh, akan tetapi itu kurang efektif dan juga kurang akurat. Ini kita pakai rumus jarak saja, yaitu S sama dengan V0 kali T tambah 1/2 kali A kali T kuadrat. Kecepatan prinsipnya adalah sebuah benda akan bertambah lebih cepat dengan bertambahnya waktu. Misalnya, mobil digaskan tidak langsung 60 km per jam kecepatannya. Diperlukan waktu untuk bisa mencapai kecepatan itu. Nah, percepatan adalah konstanta pertambahan kecepatannya. Berarti percepatannya adalah 10 km per jam. Nah, konstanta percepatan dalam sumbu Y adalah 9,8 meter per second kuadrat. Setelah itu, kita bisa menggunakan rumus S sama dengan V0 kali T tambah 1/2 A kali T kuadrat. Rumus ini harus kamu hafal ya, di mana S adalah jarak yang ditempuh, V0 adalah kecepatan sebelum dia mendapatkan akselerasi, dan T adalah waktu yang diperlukan, serta A adalah akselerasi. Karena V0-nya itu 0, berarti langsung saja kita hitung 1/2 kali A kali T kuadrat. Loh, kok bisa V0-nya 0? Karena apelnya diam sebelum jatuh, maka V0-nya adalah 0. Jikalau benda diam, kecepatannya dihitung sebagai 0, dan jika T dikalikan dengan 0, maka hasilnya juga 0. Mari kita lanjut. Setelah itu kita substitusikan masuk nilai yang telah kita tahu menjadi 1/2 kali 10 meter per second kuadrat kali T kuadrat sama dengan 5 meter. Dan kemudian kita operasikan jadi waktunya adalah 1 detik. Paham. Oke, soal selanjutnya. Di soal berikutnya, kita mempunyai sebuah mobil yang sedang bergerak dengan kecepatan 60 km per jam dan akan melompati sebuah jurang dengan sudut elevasi 30 derajat. Lebar jurang itu adalah 300 meter. Apakah mobil itu berhasil menyeberang ke sisi lainnya? Waduh, kalau kayak gini bagaimana cara menyelesaikannya? Kalau kayak gini, kita pisah-pisahin dulu.
Jadi mobil ini mengalami percepatan di sumbu Y karena gravitasi. Akan tetapi kecepatan di sumbu X-nya konstan. Untuk mengetahui kecepatan di sumbu X dan di sumbu Y, maka kita menggunakan trigonometri. Nah, setelah itu kita menghitung waktu yang diperlukan sampai mobil itu mulai jatuh, yaitu saat kecepatannya di sumbu Y 0 km per jam. Hah, kok bisa kecepatannya 0? Kan mobilnya bergerak. Dan ini bagaimana konsepnya sampai bisa dipisah-pisahin gitu? Mobil ini mengalami kecepatan secara vertikal dengan sudut 30 derajat, sehingga kita harus mencari tahu kecepatannya di garis horizontal dan garis vertikal untuk mendapatkan kecepatan di sumbu Y. Kecepatannya adalah 60 sin 30 dan di sumbu X adalah 60 cos 30 derajat. Berarti kecepatannya di sumbu Y adalah 30 km per jam dan di sumbu X adalah 30 akar 3 km per jam. Apakah tidak bisa langsung dihitung secara miring? Tidak bisa, soalnya rumus percepatan dan kecepatan hanya bisa dipakai di sumbu horizontal atau vertikal. Oh, ngerti-ngerti. Tapi bagaimana bisa kecepatannya 0? Kecepatannya 0 itu karena sebelum jatuh atau bergerak ke arah lawannya, semua benda harus berhenti bergerak dulu. Lanjut, untuk mencari waktu, kita bisa menggunakan rumus VT sama dengan V0 tambah A kali T. Dan kita hitung 0 sama dengan 16,6 tambah minus 10 kali T. Kok A-nya bisa minus 10 dan V0-nya 16,6? Kalau benda mengalami perlambatan seperti direm, maka akselerasinya adalah minus. Nah, kita lanjut. T sama dengan 1,6 second. Artinya waktu untuk mobil naik kemudian turun lagi adalah 3,2 second. Tahu kenapa, Budi? Tahu, karena Budi nanti mengalami percepatan yang sama dan waktu yang sama saat dia mengalami perlambatan. Benar sekali. Kemudian, kita akan menghitung jarak yang dia tempuh saat dia melompat. Ini dengan cara menghitung jarak S di sumbu X, yaitu sama dengan V0 kali T sama dengan 16,6 akar 3 kali 6 second sama dengan 99,6 akar 3 meter atau 173 meter. Nah, menurutmu mobil ini berhasil nyebrang jurang nggak? Tidak, Mi, karena 173 meter lebih kecil dari 300 meter. Oke, kamu sudah siap untuk ulangan. Wah, fisika itu gampang ya. Budi pun mengikuti ulangan dan mendapatkan nilai yang bagus karena fisika itu gampang.